Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Roma 14 ayat 20. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Unang segai na niulani debata binahen nisi panganon. Saluhu nai ias dunian. Alai gabidae doi dihalak mulo tergasip ibana lao mangatosa. Jangan merusak pekerjaan Allah karena makanan. Orang percaya dipanggil untuk saling menerima tanpa menghakimi dengan beragam pendapat. Sekalipun demikian, apabila situasi itu harus dihadapi, bagaimanakah kita sebaiknya berurusan dengan orang-orang yang tidak setuju dengan kita? Jawaban Paulus ialah bahwa semua orang percaya hendaknya bertindak dengan kasih untuk memelihara perdamaian dan kesatuan dalam gereja. Yesus hadir ke dunia ini adalah untuk mengusahakan kesatuan dan mendamaikan manusia dengan Allah. Yesus juga berdoa untuk kesatuan dari para murid-muridnya, kesatuan dari orang percaya, dan bahkan kesatuan dari orang yang akan percaya. Paulus juga dalam sidang Yerusalem di mana membicarakan tentang makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala tidak boleh dimakan. Paulus menerima ungkapan ini bukan karena dia merasa bahwa memakan daging seperti itu adalah salah, melainkan karena praktik ini akan sangat menyinggung perasaan banyak orang Kristen Yahudi. Paulus lebih mementingkan kesatuan dan menghormati apa yang diyakini oleh orang lain sesama Kristen tetapi yang masih dipengaruhi oleh keyahudiannya, agar dia tidak menjadi batu sandungan dan tidak merusak apa yang telah dikerjakan oleh Yesus hanya karena makanan. Baik orang-orang Kristen yang kuat maupun yang lemah bisa menyebabkan saudara-saudara seiman mereka tersandung. Orang Kristen yang kuat tetapi tidak peka bisa memamerkan kebebasannya dan secara sengaja menyinggung hati nurani orang lain. Orang Kristen yang berhati-hati tetapi lemah mungkin mencoba untuk melindungi orang lain dengan peraturan-peraturan yang remeh, sehingga menyebabkan perselisihan. Paulus ingin para pembacanya kuat di dalam iman dan peka terhadap kebutuhan orang lain. Karena kita semua kuat dalam beberapa bidang dan lemah dalam bidang yang lainnya. Kita perlu terus-menerus mengawasi berbagai dampak dari perilaku kita terhadap orang lain. Walaupun Paulus mendesak kita untuk peka terhadap orang-orang yang imannya mungkin terganggu oleh tindakan-tindakan kita, kita jangan mengorbankan kebebasan kita di dalam Kristus hanya untuk memuaskan motif-motif egoistis dari orang-orang yang berusaha memaksakan pendapat mereka terhadap kita. Juga jangan kita menakut-nakuti mereka atau mencela mereka, tetapi ikutilah Kristus sedekat yang kita bisa, yaitu melakukan segala sesuatu di dalam kasih. Sahabat yang baik hati, ada banyak hal yang kita kerjakan tanpa kita sadari, merusak apa yang telah dikerjakan oleh Allah di dunia ini. Jika Allah mengusahakan kesatuan dan perdamaian, maka apa yang kita kerjakan juga hendaknya mengusahakan kesatuan dan pendamaian melalui saling menghormati dan saling menghargai tanpa harus terkontaminasi dengan dunia sekitar kita. Artinya kita tidak menjadi batu sandungan dan kita juga tidak tersandung oleh apa yang dilakukan oleh sesama kita. Sebab masing-masing kita memiliki kelemahan dan kekuatan. Kelemahan yang ada pada kita, mari kita pakai untuk menjalin kebersamaan dan kerjasama dengan orang lain. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah. Kelemahan yang ada pada kita bukan menjadi hal yang ditakuti dan mengunci diri dan menjauhkan diri dari orang lain.
Allah bersengaja dan memiliki tujuan mengizinkan kelemahan yang ada dalam diri setiap orang. Sebaliknya, kekuatan yang ada pada kita bukan untuk disombongkan hingga menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mari kita berhikmat dalam setiap tindakan, perkataan, dan segala yang kita lakukan dalam hidup ini. Bahkan hal yang sangat biasa kita lakukan, marilah kita melakukannya untuk mendukung apa yang dikerjakan oleh Allah atas dunia ini. Kiranya kasih Kristus melimpah dan memenuhi hati dan pikiran kita, sehingga setiap hal yang kita lakukan, mari kita lakukan di dalam kasih dan kebijaksanaan. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk mengerjakan segala apapun yang harus kami kerjakan untuk mendukung pekerjaan-Mu ya Allah atas dunia ini. Dan biarlah segala yang kami kerjakan menyatakan kehendak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.